Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang himpunan. Apa yang dimaksud dengan himpunan itu? Kita lihat di sini, pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas atau memiliki batasan. Kita lihat contoh dari himpunan. 1. Kumpulan bilangan prima. Nah, di sini definisinya jelas, yaitu bilangan prima, atau batasannya jelas, yaitu bilangan prima. Maka kumpulan bilangan prima itu dikatakan merupakan suatu himpunan. Kemudian yang kedua, kumpulan huruf vokal. Nah, di sini batasannya jelas, huruf vokal. Kita tahu huruf vokal itu adalah A, E, I, O, U. Maka kumpulan huruf vokal itu adalah merupakan suatu himpunan. Kemudian contoh yang ketiga, kumpulan bilangan faktor dari 24. Nah, di sini definisinya jelas, yaitu bilangan faktor dari 24. Maka dikatakan kumpulan bilangan faktor dari 24 itu adalah merupakan suatu himpunan. Dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh yang bukan himpunan. Nah, ini contoh yang bukan himpunan. 1. Kumpulan wanita cantik. Wanita cantik ini kita tidak tahu batasannya yang dimaksud dengan wanita cantik dan definisinya juga tidak jelas. Maka kumpulan wanita cantik itu dikatakan bukan merupakan suatu himpunan. Kemudian yang kedua, kumpulan gunung yang tinggi. Nah, di sini juga batasan gunung yang tinggi itu tidak jelas. Yang dikatakan gunung yang tinggi berapa meter juga tidak jelas. Maka kumpulan gunung yang tinggi itu bukan merupakan suatu himpunan. Kemudian yang ketiga, kumpulan siswa pintar. Nah, di sini juga siswa pintar itu batasannya tidak jelas. Yang dimaksud dengan siswa pintar itu yang bagaimana kita tidak tahu. Maka kumpulan siswa pintar itu dikatakan bukan merupakan suatu himpunan. Kemudian kita lanjutkan dengan lambang himpunan dan anggota himpunan. Ketentuan lambang suatu himpunan. 1. Nama himpunan digunakan huruf kapital A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, penulisan anggota himpunan dibatasi 2 kurung kurawal. Yang ketiga, memisahkan anggota himpunan digunakan tanda koma seperti ini. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ini A adalah himpunan faktor dari 12. Nah, di sini ini huruf A kapital, ini adalah lambang dari himpunan itu sendiri. Kemudian di sini dibatasi oleh 2 kurung kurawal. Maka A adalah himpunan faktor dari 12. Kemudian ini B adalah himpunan A, I, U, E, O. Nah, di sini lambang himpunannya adalah B, huruf kapital B, dan sudah dibatasi oleh 2 kurung kurawal. Dan batasan antara anggota himpunan itu sudah dibatasi dengan koma. Kemudian di sini C adalah himpunan semua X sedemikian hingga X lebih dari 1, kurang dari 10, X elemen bilangan genap. Nah, di sini huruf kapital C adalah merupakan nama himpunan atau lambang himpunan itu sendiri dan kemudian sudah dibatasi dengan dan kemudian dibatasi dengan 2 kurung kurawal. Kita lanjutkan dengan anggota suatu himpunan. A adalah himpunan faktor dari 4. Nah, faktor dari 4 ini, A ini belum merupakan, anggota dari himpunan A ini belum ada, maka kita tuliskan terlebih dahulu. A adalah himpunan 1, 2, dan 4. 1, 2, 4 ini adalah faktor dari 4. Maka
Di sini 1 elemen A, maksudnya 1 itu adalah anggota dari himpunan A. 2 elemen A artinya 2 itu adalah anggota dari himpunan A. 4 elemen A artinya 4 itu adalah anggota dari himpunan A. Kemudian kita lanjutkan dengan menyatakan suatu himpunan. Ada beberapa cara untuk menyatakan suatu himpunan. 1. Dengan kata-kata atau sifat anggotanya. Kita lihat contohnya. M adalah himpunan binatang berkaki 4. Nah, di sini sudah dituliskan himpunannya dalam bentuk kata-kata atau sifat dari himpunan itu sendiri, yaitu binatang berkaki 4. Kemudian S adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 20. Nah, ini juga himpunan S itu dituliskan dalam bentuk kata-kata atau sifat dari himpunan itu sendiri. Kemudian, cara lain menyatakan suatu himpunan adalah dengan notasi pembentukan himpunan. Kita lihat contohnya. P adalah himpunan semua X sedemikian hingga X lebih dari 4 kurang sama dengan 20 X elemen kelipatan 4. Nah, jadi himpunan P ini dituliskan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Demikian juga dengan himpunan K. K adalah himpunan semua X sedemikian hingga X lebih dari 2 kurang dari 12 X elemen bilangan genap. Nah, himpunan K ini juga dituliskan dalam bentuk notasi pembentukan himpunan. Kemudian cara yang ketiga menyatakan himpunan yaitu dengan mendaftar anggotanya. Kita lihat contohnya di sini. T adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini himpunan T ini sudah langsung ditulis atau didaftar anggotanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beda dengan himpunan T yang tadi, hanya menuliskan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan atau tidak mendaftarkan atau menuliskan anggotanya. Demikian juga dengan himpunan K, hanya menuliskan notasi dari pembentukan himpunan itu sendiri, dengan kata lain, tidak menuliskan atau mendaftarkan anggota dari himpunan K. Kemudian kita lanjutkan dengan himpunan D adalah Senin, Selasa, Sabtu. Nah, di sini himpunan D juga anggotanya sudah langsung dituliskan atau didaftarkan, yaitu Senin, Selasa, Sabtu. Kemudian kita lanjutkan dengan banyaknya anggota suatu himpunan. Contoh, 1. B adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Banyak anggota himpunan B ditulis dalam bentuk N dalam kurung B sama dengan 6. Jadi N dalam kurung B ini maksudnya banyaknya anggota himpunan B. Jadi N dalam kurung B sama dengan 6. 6 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota dari himpunan B ada 6. Kemudian contoh yang kedua, Q adalah himpunan semua X sedemikian hingga X lebih dari 1 kurang sama dengan 10 X elemen bilangan bulat. Nah, di sini himpunan Q itu ditulis dalam bentuk notasi pembentukan himpunan, maka kita daftar dulu anggota dari himpunan Q itu sendiri agar bisa kita menentukan banyaknya dari himpunan Q itu. Nah, himpunan Q itu anggotanya adalah lebih dari 1, kurang atau sama dengan 10, dan harus bilangan bulat. Maka himpunan Q anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka banyaknya anggota himpunan Q ditulis dalam bentuk N dalam kurung Q sama dengan 9. 9 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya anggota himpunan Q
ditulis dalam bentuk N dalam kurung Q sama dengan 9. Kemudian yang ketiga, T adalah himpunan yang anggotanya 0. Nah, di sini dituliskan banyaknya anggota himpunan T dituliskan dalam bentuk N dalam kurung T sama dengan 1. Artinya, himpunan T ini memiliki anggotanya 1. Kemudian kita lanjutkan dengan himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi himpunannya kosong. Contoh, K adalah himpunan seperti ini, caranya menuliskannya seperti ini. K adalah himpunan kosong. Atau diberi simbol seperti ini anak-anak. Ini simbol himpunan kosong. Maka di sini banyaknya anggota himpunan K ditulis dalam bentuk N dalam kurung K sama dengan 0. Artinya himpunan K ini tidak memiliki anggota karena memang himpunannya kosong. Kemudian kita lanjutkan dengan himpunan semesta dan diagram Venn. Untuk memahami himpunan semesta, kita lihat himpunan di bawah ini. S adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A adalah himpunan yang anggotanya 2, 3, 5, 7. B adalah himpunan yang anggotanya 2, 5, 8. Anak-anak, kita lihat di sini, seluruh anggota himpunan A ini berada di dalam himpunan S. Begitu juga dengan seluruh anggota himpunan B berada di dalam himpunan S. Maka dikatakan S memuat himpunan A dan himpunan B, maka S disebut himpunan semesta. Himpunan A dan himpunan B itu berada di dalam S, maka dikatakan S memuat A dan B, maka S disebut himpunan semesta. Seperti pada diagram Venn ini. Ketiga himpunan ini kita gambar dalam bentuk diagram Venn ini. Nah, diagram Venn ini dibuat seperti ini. Yang berbentuk segi 4 ini adalah himpunan semestanya. Lingkaran yang warna hijau ini adalah himpunan A. Anggotanya 2, 3, 5, 7. Kemudian lingkaran yang berwarna ungu ini adalah himpunan B, anggotanya 2, 5, 8. Kemudian anggota himpunan S yang bukan merupakan himpunan A dan himpunan B, kita tulis di luar dari lingkaran himpunan A dan di luar dari lingkaran himpunan B, yaitu 1, 4, 6, 9, 10 dituliskan di luar lingkaran A dan lingkaran B, seperti ini. Kemudian yang kedua, pada diagram Venn di bawah ini, nyatakan himpunan di bawah ini dengan mendaftar anggotanya. Ini adalah diagram Venn-nya anak-anak. Kita akan daftar himpunan S, himpunan P, dan Q. Kita buat penyelesaiannya. S adalah himpunan semesta, artinya semua yang ada di dalam diagram ini adalah anggota S, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian himpunan P adalah lingkaran yang warna hijau ini, yang besar. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian himpunan Q anggotanya adalah 2, 3, dan 5. Himpunan Q itu adalah lingkaran yang berwarna ungu ini, yaitu 2, 3, dan 5. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Silakan dipelajari. Selamat mengikuti PJJ hari ini. Tuhan memberkati.